Indonesia dari zaman Soekarno aman-aman saja orang-orang ibadah. Cuman dulu terjadi di Ambon, di Poso, ada orang lagi sholat itu mati dihabisin di satu masjid di dalam. Tapi nggak ada ceritanya masjid dijaga kemudian untuk ini, enggak. Baru kali ini saya dengarkan itu. Jadi Ya, kalau Anda mengatakan saya menyerupai, saya rasa enggak. ya, oke, Satria ya. Intinya Siap, siap aja, Mak. ini kita diskusi lintas agama. Ya, Anda kan orang GP Ansor, tentu Anda harusnya tahu dari kalangan ya NU siap. ya, bagaimana yang sepatutnya di dalam Islam itu ya, toleransi seperti apa dalam Islam. Oke, brother, kita lanjut diskusi ya dengan saudara kita yang di bawah, Pak Jendri. Saya turunkan Anda ya, brother Ya, ya. Kalau hati tidak tenang nggak usah dijaga, teman-teman. Ya, ya, siap Pak. sama. Ya. Oke, thank you ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jendri. Pak Jendri, boleh tahu Pak agamanya Pak? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, saya dilahirkan, dibesarkan di Katolik. Nah, saya menikah, saya sekarang mualaf. Alhamdulillah. Jadi saya banyak mengerti ajaran-ajaran tentang Katolik. Nah, Iya, tapi iya. bagi saya, ketika saya sudah tidak beragama Katolik lagi, saya tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang baik sebelum pada saat saya masih beragama Katolik. Katolik. Nah, saat ini sekarang saya banyak gagal paham ketika banyak perdebatan-perdebatan antara Kristen dengan Islam. Nah, saya pengen mau banyak belajar gitu. Tetapi sulit, ilmu itu akan masuk ke diri saya karena saya pikir kenapa perdebatan-perdebatan ini sering terjadi gitu. Di hal-hal yang menurut saya nggak kurang relevan gitu. Karena bagi saya prinsip saya kita bicara agama itu kita bicara tentang kebaikan dan tidak baik itu kan nggak sulit gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi saya berbicara ya mendahului ya Dinda Rifa. Jadi gini Pak, debat ini terjadi alasan pertamanya karena dari pihak sebelah itu yang memulai. Mereka membuat link-link di internet menghina Islam. Seperti misalnya Christian Prince, itu YouTuber. Kalau link itu Alisina atau Isa dan Islam. Atau yang kita kenal di Indonesia ini Tamparagi. Bahkan Rudy Yohannes sendiri sang akrobat itu mengakui bahwa dialah yang mengajarkan orang Islam berdebat. Gitu. Jadi kami tampil kemudian untuk mengkanter semua. Ini sekarang ini kalau Anda buka di Google, ada nggak YouTube dari pihak Islam menulis sesuatu yang negatif tentang Kristen di situ dengan menyalah-nyalahkan kemudian isi dari Bible? Itu nggak ada, Pak. Tapi kalau dari Kristen membuat kemudian blog-blog di internet menghujat Islam, menghina Islam, bahkan nih Pak, secara lembaga ada yang disebut sekolah teologi, sekolah tinggi teologi. Mereka punya mata kuliah yang namanya Islamologi, Pak. Di situ tidak ada mereka menjelaskan, mengajarkan kepada mahasiswa tentang Islam dengan cara yang lurus. Menghina, memfitnah, semua. Tuhan digambarkan, Allah digambarkan seperti ular naga dan seterusnya. Data-data kami lengkap tentang itu. Nah, sedangkan perintah di dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Sedangkan Islam, di luar Islam adalah neraka. Berarti kami diperintahkan membentengi anak-anak kami
agar mereka tidak keluar dari Islam. Nah, perintah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir juga mereka berjuang untuk di jalan tagut. Apa itu? Mengajak orang lain untuk menyembah selain kepada Allah. Mereka berjuang juga. Contoh dalilnya, pembuktiannya di dalam di dalam Matius 28 nomor 18, 19, nomor 20. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintah, jadikan. Kalau tidak dijadikan ya berdosa. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 16 ya dek. Perintahnya kemudian, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Apabila mereka percaya, baptislah. Kalau tidak percaya, maka akan dihukum. Jadi dua agama ini masing-masing memperjuangkan. Kalau Islam bedanya, Islam hanya diperintahkan menyeru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada Tuhanmu dengan jalan yang benar. Jadi seru itu maksudnya sampaikan. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk menjadikan mereka menjadi Islam. La ikraha fiddin. Tapi kalau di Bible, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ada perintah untuk menjadikan. Nah, saudara kami Kristen datang dari lorong ke lorong. Termasuk saya pernah jadi korban. Uniripa pernah jadi korban. Didatangi misionaris. Dibagikan kemudian baju kos yang tertulis di baju kos itu, marilah semua yang letih lesu menuju kepada Yesus Kristus. Kami lagi bikin acara Islam Pak. Didatangi misionaris untuk diajak menjadi Kristen. Korban. Apalagi anak-anak kami yang tidak tahu apa-apa. Diajarin untuk kemudian cinta kepada Bible. Diajarin menyebut Bible dengan sebutan Injil. Diajarin menyebut Bapak Theos dengan sebutan Allah. Diajarin menyebut Al-Quran, Bible itu dengan sebutan Alkitab. Mereka diajarin istilah-istilah itu supaya mudah kemudian mereka diperdaya. Demi untuk memperjuangkan tadi, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka santer Pak, mohon maaf nih, mohon maaf. Santer kita lihat ada orang yang kemudian membuat rumah ibadah, belum ada jemaahnya. Kenapa? Karena mereka berpikir kandang dulu yang kita buat, nanti kita cari domba sesatnya, yaitu umat Islam. Itu adalah sistem. Maka kalau misalnya kami tampil, kemudian saudara Kristen juga tampil, ya itu sudah biasa. Karena umat Islam diajari menyeru, orang Kristen disuruh menjadikan. Ketemulah kita di panggung debat. Makanya saya selalu mengangkat debat yang bersinggungan. Di Islam adalah salib, di Kristen juga adalah salib. Salib menurut Kristen adalah berkah, salib menurut Islam itu adalah kutuk. Maka diskusi kita, apakah salib terhadap Yesus itu adalah berkat keselamatan atau itu adalah justru kutukan? Itu sering yang kita tentang kitab suci, itu sering kita bahas. Kenapa? Tujuannya untuk mengedukasi. Biarkan kemudian anak bangsa yang memilih dan memilah. Oh, Islam yang benar, Kristen yang benar, Islam yang baik, Kristen yang baik. Karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tapi baik belum tentu benar. Kalau Kristen punya prinsip, iman tanpa perbuatan adalah buta. Kami Islam tidak pakai itu. Itu level kedua. Kalau kita di Islam, iman tanpa akal adalah gila. Jadi kami beriman berdasarkan akal. Kami berakal berdasarkan iman. Iman dan akal menyatu, terjadilah perbuatan yang benar. Karena sesuai dengan akal dan sesuai dengan iman. Itu di Islam. Jadi dilarang di Islam itu kemudian beriman tanpa akal. Harus pakai akal. Itu di Islam Pak. Kalau mereka beriman tanpa akal, mereka harus memiliki level. Sedikit demi sedikit berproses untuk berpikir menjadi berakal. Jadi sekali lagi saya simpulkan Bapak, dalam kaidah Al-Quran kita, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah
walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Diperangi bukan ditombak Pak, bukan, tapi disampaikan ini loh yang benar, seperti ini loh adanya. Anda mau terima silakan, Anda mau tolak juga silakan. La ikraha fiddin. Itu maksudnya diperangi. Jangan dibiarkan orang menyembah kepada sesuatu yang kita sudah tahu itu bukan Tuhan, itu makhluk Tuhan. Kita biarkan saja, itu zalim. Kita sampaikan itu keliru, yang benar seperti ini. Kalau mereka membantah, mari kita buka data seperti itu. Nah, begitu juga mereka. Mereka mengajarkan anak-anak kita untuk coba apa rukun Islam, diantaranya apa, rukun iman diantaranya apa. Ada di situ beriman kepada para nabi, Nabi Isa Anda beriman. Anda beriman kepada kitab-kitab, apa salah satu kitabnya Injil. Nah, situ mereka masuk. Ini loh yang disebut Injil. Mana Injilmu di dalam Al-Quran? Tidak ada kan? Nah, ini yang Injil. Silakan Anda baca, ambil gratis. Itu yang kami temukan di lapangan. Adik-adik beriman kepada Injil kan dalam Islam? Iya. Mana Injilmu? Enggak ada. Ini cuma Al-Quran kami punya. Nah, ini yang disebut Injil. Ini tulisannya Alkitab, ini Injil. Kau baca ya, Dek, bawa pulang ke rumah. Itu yang kami temukan di lapangan, Pak. Makanya kata Injil itu diambil, digunakan. Padahal di Bible itu enggak ada kata Injil. Yang ada Evangelion atau Biblika atau Bible dalam bahasa Inggris. Saya kira begitu, saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang saya tangkap, kalau terkait dengan klaim kebenarannya itu ada di Islam atau kebenarannya itu ada di Kristen, sama-sama pasti akan mengklaim ke prinsipnya masing-masing. Dan itu saya pikir sampai kapanpun nggak akan ketemu, nggak akan dapat sampai ke titik terangnya. Nah, seperti yang tadi Bang Juma sampaikan, ada bukti-bukti bahwa di si orang-orang Kristen ini, tadi Christian Prince dan lain-lain itu menghina macam-macam itu. Nah, begitu juga yang saya lihat itu terjadi juga di Islam sendiri juga. Yang disebut tadi Bang Juma itu mengcounter. Nah, pikir saya, kalau kita kembali ke iman kita masing-masing, itu tidak akan terjadi kalau kita menurunkan ego kita. Karena ketika kita memikirkan, ya sudah, itu iman percayamu. Ya sudah, cuman saya tertariknya, karena tadi disebut bahwa Bang Juma bilang mengenai ada kitab Injil. Saya tidak banyak membaca tentang Quran, tapi saya banyak mendengar bahwa saya pernah mendengar bahwa Al-Quran itu membenarkan bahwa Injil itu ada. Nah, jadi saya pikir, cuman kalau kita mengklaim, oh Injil yang ini ternyata Al-Quran membenarkan Injil, tapi bukan Injil yang ini. It's okay menurut saya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ini mohon maaf karena saya awam ya. Jarang sekali saya lihat di contohnya di lingkungan saya, di rumah saya inilah. Keluarga saya kan di sini orang-orang Muslim yang taat gitu. Tapi di sini tidak ada saya lihat. Ketika saya nanya mana Injil, tidak ada satupun yang dan tidak tahu gitu. Banyaknya tidak tahu. Jadi pertanyaan saya, kenapa kita tidak mau mempelajari itu? Dalam arti kita bisa melihat mengesampingkan perbedaan, melihat persamaannya. Kalau itu prinsip saya, begitu. Jadi tadi kalau disebut klaim yang disebut sama Bang Juma, saya pikir itu dari sisi Islam dan sisi dari Kristen itu sama-sama menyerang dan mengklaim sama-sama membenarkan masing-masing.
Tapi yang terjadi sekarang ini apalagi kejadian baru-baru ini mulai heboh. Ada kejadian-kejadian pembubaran ini, pembubaran ini. Nah, di situ saya kok berpikir ada ketidakadilan memang di sini. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Juma bahwa ini dari kaum ini datang ke satu tempat ini yang di situ tidak ada, katakanlah di situ tidak sama sekali tidak ada orang Islam, tapi dia datang ke situ untuk memberitakan Injil. Itu salah sesuai dengan aturan hukum memang. Tetapi bagi saya kalau kita turunkan ego, apa salahnya di situ? Karena bagi saya tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Itu kembali ke iman kita. Karena ketika kita diajarkan, oh iman ini seperti ini. Saya setuju bahwa ini baik. Ya sudah, kita tinggal menjalankan itu, kita turunkan ego. Kecuali ada hal-hal yang memang bertentangan, tidak sesuai. Katakanlah perintah melakukan kejahatan. Jujur, saya pribadi, karena saya memang berasal dari Katolik. Saya lahir besar di Katolik. Saya menikah, baru saya masuk Islam. Tapi saya tidak pernah ketika saya keluar dari agama awal saya, tidak ada saya mengatakan bahwa agama ini tidak baik, ini tidak baik. Izin interupsi. Saya agama Izin. Ya, izin interupsi ya, mohon maaf. Saya tadi sudah mendengarkan diskusi Anda dengan Bang Zuma. Saya berpikir kita di sini kan diskusi itu sesuai konteks dialog lintas iman itu. Kalau Anda tahu ya, konteksnya adalah kita transfer knowledge. Jangan menggunakan perasaan menurut saya, karena menurut Anda itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kita bicara ini konteks universal, apa yang memang realitas, tekstual dan kontekstual. Tekstual maksudnya apa? Apa yang ada tertulis dalam ajaran atau kitab suci. Kontekstual atau faktual apa? Sejarah yang bisa kita pelajari. Jadi kalau misalkannya, mohon maaf nih ya, bicara di sini menurut saya, kata saya, kita nggak butuh itu ya Pak. Nah, ada lagi Bapak yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma, biar bisa berjalan diskusi kita. Ini ada tamu lagi juga soalnya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Bang, silakan. Terakhir mungkin sebelum kita ganti dengan yang lain di bawah. Ini aja yang terakhir ini, karena ini berkembang di kita sebagai warga negara kan, ketika kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa tempat sekarang ini kan, itu kan memicu perseteruan yang tadi saya bilang itu tidak akan ada ujung-ujungnya. Sementara tadi saya sebut bahwa kenapa ya, sepertinya ada ketidakadilan dari pihak si Kristen, yang disebut si Kristen ini. Kenapa mereka harus mendapat perlakuan seperti Karena itu? kelakuan mereka kadang kurang ajar Pak. Mereka pakai nama Tuhan kita disama-samain ke nama Tuhan mereka. Itu kurang ajar namanya Pak. Coba mereka nggak ngajarin agamanya kepada Islam. Coba Pak ya, kalau mereka tuh dari dulu nggak pernah menginjili Indomisasi Pak, kita mau umat Islam nggak bakalan curiga-curigaan Pak. Sumatera Barat tuh dua gereja Pak, Aman Damai Sentosa loh Pak. Orang Kristen di Bukit Tinggi tenang-tenang aja Pak. Pak, Bapak juga harus berpikir ya, ada aksi itu ada reaksi itu ada aksi. Dan kita juga nggak tahu. Saya tanya sama Bapak deh, Bapak tahu nggak kejadian yang terjadi ini semua? Bapak tahu kronologisnya nggak? Nggak, saya tanya nih, Bapak tahu kronologisnya? Saya enggak tahu kejadian itu. Nah, tetapi gini Pak. saya membaca aturan perundang-undangan. Oh, nggak ada kaitannya Jadi di sini. Kita ada lagi nggak bahas undang-undang. Bentar. Kita nggak bahas undang-undang. Kita dialog lintas agama. Kita bicara ajaran, data, tekstual, faktual. Bapak bilang begini, orang Kristen kenapa teraniaya? Kata mereka teraniaya Pak. Faktanya penghujat tentang agama paling banyak Kristen. Bapak tahu si Kucluk masuk penjara gara-gara menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Gracia Pelo menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Sopi Kutul pijak Al-Quran. Si Edis, Taipudin, Paul Jong, Kristen semua agamanya. Ada kami merasa tertindas, kita umat Islam. Enggak ada Pak kami cengeng-cengeng, kami mayoritas tersakiti. Enggak ada.
Kita by argumen, mereka menghujat, kita lawan by argumen. Gitu Pak, kita Pak kalau seandainya lawannya pakai pedang, kita lawan pedang Pak, argumen by argumen, nggak cengeng-cengengan Pak. Di sini bukan tempat baper-baperan, dialektika lintas agama tuh hak kita sebagai warga negara Pak, ya. Di sini kita diskusi. Kalau Bapak bicara tentang orang Kristen tersakiti, yang mana Pak? Siapa Kristen yang tersakiti? Sebutkan namanya. Siapa orang Islam yang mengganggu mereka? Sebutkan satu nama. Jangan kita lihat apa yang terjadi Pak. Kenapa? Bapak melihat sesuatu yang terjadi itu Bapak harus tahu kronologisnya. Pastikan apakah betul itu. Jangan-jangan itu Kristen yang nyamar. Memang Bapak bisa memastikan kalau itu bukan Kristen yang nyamar. Orang Kristen aja banyak nyamar-nyamar kok. Udah, kita di sini bukan bicara perasaan, kita bukan bicara menurut saya, kita bicara menurut pendapat saya. Tekstual, faktual, Pak. Data Tadi kan tertulis itu. Tadi saya sebutkan mengenai klaim. Tadi, nah seperti sekarang ini kan Mbak Uni ini mengklaim kan. Klaim apa? Juga, Klaim begitu apa? juga Tunggu, klaim dari pihak apa? Kristen mereka. Klaim Nah, apa? contohnya, Saya klaim apa? Iya, tadi disebut bahwa dari pihak mereka itu menyerang. Menyerang apa? Saya bilang mereka itu mengkristenisasi. Sadarkah? Apa sadar? Neng Umi? Anda tahu nggak C1? Nggak usah Bahwa neng-neng-nengan. itu C1, terjadi C2, juga. terjadi apa? Di mana ada umat Islam datang-datang ke rumah orang, ngantarin agama kitab suci ke rumah orang Kristen? Di mana ada orang Islam ngajar-ngajarin Islam ke orang Kristen? Belajar Kristen aja kita Banyak. baru-baru ini kok. Tunjukin. Bapak Banyak. saya besarkan ya, tunjukin datanya. Kalau nggak Anda mempina, saya minta data. Minta data. Saya minta data, tunjuk bukti. Kalau ngomong menurut saya depan sini nggak ada Oke, laku-laku kalau depan data saya saya menurut kasih saya. data. Tunjuk. Oke, Siapa saya nama sekarang orang kasih Islam? data. Nah, Saya kasih minta data. nama orang Islam yang Tahu ngajar-ngajarin Muhammad Islam ke rumah Fatih? Oten. Saya tahu si Kucluk itu penista agama yang masuk penjara dikasih tai sama Napoleon mukanya. Dia itu penipu, pendusta. Kenapa dia? Iya. Dia dihukum berapa tahun? Dia menghujat dengan mengatakan Nabi Muhammad itu jin. Anda Oke. tahu? Oh, Anda pendukung Ya. Muhammad KC. Dia Oh, dihukum 10 si Kucluk. Dengar teman-teman ya. Jadi teman-teman dihukum. hati-hati ya. Banyak orang Islam di sini yang sok-sokan diam dulu, diam. Nggak usah Anda di sini. Enang lu pikir di sini komal apaan? Ini komal di mana kami sedang menelanjangi orang-orang yang ngakunya playing victim, yang ngaku-ngakunya tertindas pada kelakuannya kayak dakjal. Sudah muak saya ngeliat kelakuan-kelakuan orang-orang kayak kalian ini. Di awal sok-sok kayak domba pada serigala berbulu kalian itu. Anda itu, depan saya tuh nggak ada sok-sok baik, itu nggak ada depan saya. Tai juga lembut tapi bau. Jadi depan saya, kami pendiskusi ini bukan orang yang bisa kalian kadal-kadali. Kami ini fighter, kami ini petarung. Depan kami yang berlaku data. Cocong ortologi dari tadi ngomong bawa data kalau ngomong. Mana satu orang Islam? Yang saya minta kepada kamu data orang Islam mengalqurankan orang-orang Kristen. Kau bawa Kucluk. Turun. Nggak perlu kau di sini. Ngapain kau di sini? Dari tadi diskusi itu di sini pakai data, tekstual, kontekstual, dan faktual. Apa maksudnya? Dalil sama fakta-fakta yang ada di lapangan, berita, website, situs. Ini menurut saya. Siapa kau? Siapa kau menurut kau? Penipu kalian tuh rata-rata. Ngakunya Islam, saya Katolik. Sinkretisme kalian tuh rata-rata. Depan kami nggak usah kalian bermain sandiwara. Kami aku bukan artis. Aku pendebat. Tempat komal-komal yang aku berdiri. Nggak ada penipuan di sini, ku izinkan. Dari tadi udah dilayanin baik-baik. Banyak kali ceritanya menurut saya diminta data nggak dikasih. Hantu belau. Sopan kalian. Udah kalian dikasih ilmu di sini. Udah dari tadi bang. Gayanya menurut saya banyak. Apa minoritas tadi sok tertindas bang. Karena kelakuan mereka pun kayak dakjal. Sok-sok baik depan kita. Buktinya banyak mereka itu bang. Mereka pakai akun fake. Apa yang mereka katakan? Muhammad pedo. Mereka menunjukkan kebenciannya. Mereka ajari kita toleransi. Hidup mereka tenang kok di Indonesia kok. Sok-sok pula gaya kalian. Nggak usah kalian sosok merasa tertindas. Lapor polisi sana. Emang kami kemenhungkam di sini. Di sini diskusi lintas agama. Tunjukkan kalau ajaran kalian benar. Halo Carlos. Kayaknya Halo, selamat malam. Ya malam Kayaknya Carlos. kayaknya karakter Bang Sumo udah turun semua sama anak ini. Halo. Ya Carlos, di sini tempat diskusi lintas agama, bukan tempat Suara saya kalian kedengeran curhat. nggak? Malam Iya Jumat, kedengaran. malam Iya, ini. malam. Buka nggak bisa buka cam dia si Carlos ini. Udah aku tuh di bawah sama Bang Zuma ya. Bertanya aja kalau awam ya dek. Bertanya kalau awam. Kalau berilmu silakan jelaskan by data ya. Kalau tidak berilmu jangan jajal-jajal kami ya.
Bertahun-tahun kami menghadapi pemerintah kalian. Mending kalian belajar aja. Oke, Carlos, silakan. Bertanya atau mau ditanya, Carlos? Diskusi aja. Diskusi. Biar nggak ngantuk. Oke, Ya, diskusi, Carlos, ya. Saya mau bertanya yang Monggo. Jangan keluar dari device, Dek. Kalau mau minta ayat biar saya bantuin bukanya, Dek. Saya di sini hari ini saya lagi jobnya moderator. Tenang kamu, saya bukan Bunda Gembala nih. Ya. Silakan. Gunanya. sabar. Oke. Surat An-Nahl 93 kalau nggak salah. Kenapa, Dek? Silakan tanyakan ke An-Nahl ayat berapa? 93. 93. Auzubillahi minasyaitonir Coba Umi baca. Baca, Dek. Itu tuh Iya. artinya apa ya, Umi? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia Walau menyatakan siapa sya'allahu. yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Silakan, Carlo, bertanya. Berarti di situ Allah Bertanya saja. menyesatkan ya, Kak? Bertanya, kalau berarti itu bukan bertanya, itu menyimpulkan. Bertanya sama guru-guru di sini ya. Bertanya, Dek. Bertanya, Bang, kayak mana Biar cara dia memahami bernarasi kitab dulu. ini? Ya silakan. Biar Kalau mau bernarasi. bernarasi, silakan. Silakan. Silakan, kalau saya mute. Aku mute ya, Bang. Ya, Ya. silakan. Oke, itu di situ kan Iya. apa ya? Artinya kan Allah menyesatkan siapa saja. Kenapa hilang suaranya? Halo? Pindah device, Dek. Dek, kalau misalkannya mau Halo, ngomong, jangan pindah device, jangan pindah ke aplikasi lain. Tetap di sini, karena kalau kamu ngomong nggak kedengaran suaranya. Satu ya? HP doang ini, Om. Bukan masalah saya itu, beli lagi lah HP-nya, Dek. Iya di situ. Di situ dibilang Allah menyesatkan, Kak. Siapa yang disesatkan di situ? Allah menyesatkan siapa saja Iya. yang Dia kehendaki. Siapa yang Berarti dikehendaki Allah itu sesat penyesat. oleh Allah? Oh, bukan. Apa gimana? Bukan. Coba Anda buka Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Coba dibuka. Moderator minta tolong. Ya, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Allah itu menyesatkan? Tidak. Buktinya manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan fitrah. Yang menyesatkan itu manusia belum lahir sudah bawa dosa. Itu menyesatkan itu. Anda belum lahir, Anda sudah bawa dosa. Bukan Anda yang melakukan perbuatan, Anda yang menanggung dosa. Itu menyesat. Dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 146, di situ diterangkan dengan sangat jelas, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaru. Siapa mereka ini kemudian? Siapa orang yang disesatkan oleh Allah? Yang dipalingkan oleh Allah? Disebabkan karena mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang kemudian bisa dikatakan itu adalah benar. Kenapa mereka? Karena kata Al-Quran, mereka ini selalu saja mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Rasul Tuhan. Bi ayatina wa kanu anha gafilun. Itu kata Allah, gafilin. Jelas itu. Jadi ketika mereka kemudian dipalingkan oleh Allah, itu disebabkan karena mereka selalu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Contoh, kita buktikan ya, kita buktikan. Ada enggak yang memaksa Anda untuk menyembah Yesus? Itu dulu. Nggak ada, Bang. Enggak ada.
Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Pada semua bangsa, semua manusia. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Itu dulu. Yesusnya ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, memberikan kemudian hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Siapa Engkau di situ? Bang, itu balik ke ayat itu dulu, Bang. Berarti Iya, sabar untuk membuktikan ayat ini. Ayat Al-Quran ini mengatakan orang kafir itu dipalingkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah karena mereka sendiri yang mau sesat. Saya kasih bukti. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? pada Bapa. Kepada Bapa. Sekarang Anda menyembah siapa? Yesus. Siapa yang perintahkan Anda menyembah kepada Yesus? Enggak ada. Jadi yang menyesatkan Anda siapa? Ya Anda sendiri. Itu yang diterangkan Al-Quran. Bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Setiap kali datang pengajaran kepada mereka, selalu mereka dustakan. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Bapa yang kami kenal. Itu dalil dalam kitab saudara. Tapi apa kata Al-Quran? Itu terjadi karena mereka selalu menipu diri mereka sendiri. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina. Setiap kali datang ayat kami, setiap kali datang utusan kami mengajarkan supaya lurus, mereka selalu bengkok, selalu mendustakan. Ini yang terjadi. Jadi Allah tidak menyesatkan. Oh, kamu kusesatkan ya, enggak. Allah memberikan akal supaya kita itu memilih mana yang benar, mana yang salah. Tapi Anda memilih yang salah, Anda sesatlah. Anda yang mau. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Anda menyembah kepada Yesus. Siapa yang mengajarkan? Anda sendiri yang mau. Maka Allah menyesatkan Anda. Anda yang pilih itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah aku torehkan, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Ini loh yang benar. Yesus hanya rasul, Yesus hanya utusan. Apa katamu? Oh enggak, dia juga adalah Tuhan. Ampus. Kau sendiri yang milih. Bukan Allahku yang memilih. Saudaraku, saya hambaku Carlos sembah Yesus supaya kau sesat. Enggak. Anda sendiri yang milih. Anda punya akal, nyembah kepada manusia. Anda yang pilih, tak ada yang paksa. Anda yang mendustakan ayat-ayat suci. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda bukan domba. Anda dustakan ayat itu. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapakku lebih besar daripada aku. Anda dustakan dalil itu. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Anda dustakan ucapan Yesus itu. Maka Anda sesat, kan Anda milih. Bukan Yesus, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Halo. Ya. Saya menyembah Yesus itu karena ada firman Allah. Siapa yang perintahkan? Firman Allah. Siapa yang perintahkan? Rasul-rasul. Ya, berarti Anda diperintahkan oleh Rasul menyembah Yesus. Yesus memerintahkan menyembah siapa? Bapa, karena dia firman Allah. Salah. Firman Allah kok disembah? Kok firman itu? Sama halnya dengan Bang Zuma, firman Allah itu jadi buku. Nah, kami menyembah buku. Firman Allah kami menyembah buku. Kami menyembah buku. Ya, Bang Zuma mengenal Allah dari mana? Menyembah Allah itu dari alam semesta ini. Iya. Alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Sekarang firman menjadi buku. Yesus itu tidak pernah menyesatkan loh, Bang. Ya, memang Yesus tidak pernah menyesatkan. Iya. Di mana Yesus menyesatkan? Tapi di dalam Al-Quran itu Allah itu menyesatkan, Bang. Makanya Yesus tidak mengajarkan agama Kristen.
Karena Yesus tidak bukan untuk membawa menyesatkan. agama, Bang. Yesus itu datang Iya, untuk membawa makanya agama. Yesus tidak kenal Kristen karena Kristen bukan ajaran Yesus. Kristen Ini itu terandai. pengikut Kristus, Bang. Apanya? Pengikut Kristen Kristus itu yang pengikut mana? Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus. Yesus yang mana? Bukan Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Jangan ke Isa, terlalu jauh. Yesus Iya. yang mana yang Anda ikuti? Yesus Kristus? Ada dua Yesus Kristus. Yang mana? Ada yang untuk Bani Israel, ada yang melantik dirinya sendiri untuk seluruh bangsa. Itu adalah Yesus yang berbeda. Belum paham sampai sana? Saya tidak kenal itu. Ya itulah yang kau ikuti hari ini, yang kau sembah, yang kau tuhankan. Itu Yesus palsu yang kau sembah. Yang mana Yesus palsu itu yang mana? Yang datang kepada kalian. Bukannya Mengajarkan Yesus kalian. yang palsu. Bukan Yesus palsu itu yang di Al-Quran. Tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Anda sendiri mengatakan tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, namaku, dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Kata Yesus yang asli, penyesat itu bernama siapa? Halo, sorry Bang, putus-putus Bang. Kata Yesus yang asli, penyesat itu memakai nama siapa? Aduh, nge-lag lagi nih. Oh, masa nge-lag orang bagus semua Nggak kok. nge-lag kok, nggak nge-lag. Kamunya Ayo. yang nge-lag. Oke. Halo, Kapan? iya. Kamu yang nge-lag kali, Carlos. Udah. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Menurut Yesus, penyesat itu datang kepada muridnya mengaku sebagai siapa? Mengaku sebagai? Itu untuk pengajaran sesat yang mengatasnamakan dia, Pak. Ya, saya ulang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel, murid-muridnya, angkatan pertama, tahun abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu yang memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Iya, penyesatnya memakai nama siapa? Coba tadi di Lukas berapa? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21. Iya. Nomor 8. Sambil dia nyari, kita iklan bentar ya Bang. Teman-teman Yes, jangan sir. lupa tap-tap layar biar Komal ini kuat ya. Sampaikan 1M kalau bisa. Ya, dan jangan lupa follow akun ini akun kecil teman-teman. Akun Bang Al juga di follow. Insyaallah akun ini akan konsisten untuk buka dialog lintas agama. Kalau ada Bang Zuma aku cuma moderator. Kalau apologet lain nanti juga aku moderator ya. Aku akan di sini untuk memoderator aja. Kecuali memang aku yang narasumbernya. Ya, silakan Carlos. Ya, Lukas 21 ayat 8 jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, ini kenapa? Penyesatnya datang memakai nama siapa? Ya, ada yang nama Yesus. Nah, pintar. Itu Sekarang saya tanya. Lalu Bang, itu yang mengatasnamakan Yesus. Jadi dia tidak mengatasnamakan Yesus, tapi dia tidak membuahkan hasil yang diharapkan, yang diperintahkan oleh Yesus. Bukan, bukan Yesus penyesat, bukan. Tapi kalau di Al-Quran abang tadi itu, terlalu jauh. jelas dia menyesatkan. Terlalu jauh. Kalau yang data-data seperti saudara, kalau data-data seperti itu, kau baca dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, Tuhan yang menyesatkan nabi-nabi. Kamu baca 2 Tesalonika 2 nomor 11. Yes. Tuhan yang Yehezkiel berapa tadi? Yehezkiel 14 nomor 9. Banyak data-data kayak begitu. Tuhan mengutus roh jahat. Tuhan bahkan Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan?
Yesaya 7 nomor 5. Apa tertulis di sana? Akulah yang menciptakan kejahatan. Udah banyak. Data-data seperti itu nggak usah. Saya sudah menjelaskan tadi data Al-Quran bahwa yang disesatkan itu karena mereka memilih untuk sesat kayak Anda. Anda yang memilih kan? Oh, enggak. Ya. Itu ayat Al-Quran berarti manusia nggak punya free will, Bang. Kata siapa? Itu langsung itu otoritas Allah loh, Kan Bang. tadi saya mengatakan begini, ya, saya mengatakan kepada Anda, orang yang disesatkan itu karena mereka memilih sesat, makanya ditentukan yang sesat itu Nggak sesat. Di situ nggak ada ayat-ayat yang orang-orang memilih untuk sesat. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Dinda, Anda wakulil haqqu min rabbikum, paman sya'ab wal yu'min. Kebenaran itu telah datang dari Allah. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Surah apa itu, Dinda? Siapa yang mau kufur silakan kufur. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sedangkan di Banyak. dalam banyak data-data seperti itu. Sedangkan di dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, kitab yang kau ambil dari agama agama Yahudi yang kalian rampok tanpa ada legalitas. Kemudian 2 Tesalonika 2 nomor 11. Mana lagi? Di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai nomor 23. Banyak sekali data-data. Aku Tuhan Quran surah menyesatkan. Al-Balad, Bang, ayat 10 itu bukti ada free will. Ada 2 jalan Allah berikan, tinggal kau pilih. Mati masuk neraka kau. Kau yang pilih itu, kau yang mau. Saya kembali ya ke data yang tadi. Bahwasanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Setelah Yesus terangkat, ada yang datang kepada Paulus, pendiri Kristen. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah tuh, mengaku Yesus dia. Itulah yang kau sembah. Yang mengaku Yesus itu. Yang datang kepada Paulus itulah yang kamu sembah. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kalau kamu baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, mereka Yesus palsu sesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu? Apa nama kelompoknya? Orang banyak yang mengaku pengikut Yesus siapa? Kristen. Itulah pengikut yang banyak. Kalianlah itu pengikut Nggak ada, Yesus Bang palsu. Bima. Yesus itu penyesat. Yesus yang mengatakan loh. Kok nggak ada? Matius 24 nomor 24. Itu Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu. Ah tuh, berarti ada Yesus palsu. Karena hanya ada satu orang yang bergelar Kristus, yaitu Yesus. Jadi Kristus palsu artinya Yesus palsu. Akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, menyesatkan murid pilihan juga. Berarti ada Kristus palsu, ada Yesus palsu. Yesus palsu itulah yang kau sembah, yang keluar dari kubur. Bang, yang palsu itu yang membelok dari Alkitab, Bang. Ya. Sekarang kalau Anda Yang Oke. Sekarang saya buktikan kalau Kristen menyembah dan mengikuti Yesus palsu. Saya buktikan ya. Yang keluar dari kubur di data Matius 28 nomor 17, nomor 18, nomor 19, 20. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Oke? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Tidak ada. Siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen beribadah hari Minggu? Pasti ada. Pasti ada. Rasul. Pasti ada. Nah, siapa itu yang datang kepada Rasulmu mengajarkan ibadah Minggu? Yesus asli enggak? Yang datang kepada mereka siapa? Maksudnya Yesus asli kenapa?
Yesus asli tidak mengajarkan ibadah minggu. Yesus asli tidak mengajarkan menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan menyembah dirinya. Yesus asli tidak mengajarkan makan babi. Yesus asli tidak mengajarkan ke gereja. Yesus asli tidak mengajarkan kemudian jangan bersunat. Jadi Yesus mana yang mengajarkan kalian melakukan itu semua? Yesus siapa? Abang, itu Yesus yang bersunat, tidak makan babi, itu adalah hukum Yahudi. Karena dia orang Yahudi. Pertanyaannya di dalam Matius 28 dia datang itu bukan untuk Bani Israel. Di Mazmur 147 ayat 19-20, hukum-hukumku diberikan kepada umat Israel. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, Yesus mana yang mengajarkan kamu ibadah minggu, makan babi? Yesus mana? Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat? Pengajaran sesat. Nah, sekarang orang-orang yang sesat ini, ketika dia mengusir setan, ketika dia bermujizat, bisa nggak? Mereka mengusir setan, bisa nggak pelaku kejahatan ini? Bisa kan? Dengan memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ketika mereka mengobati orang, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus Kristus, Yesus Kristus yang mana yang datang untuk melayani mereka, untuk bermujizat? Ayo. Dalam nama Yesus diobati orang sembuh. Tapi diusir sama Yesus yang asli, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Berarti dia mengobati orang pakai nama Yesus. Yesus yang mana yang datang membantunya ngobatin orang? Ayo, jawab. Ayo. Halo. Itu tentang pengajaran sesat, Bang. Iya, saya ngerti. Makanya Yesus mengusir, kalian adalah pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Tapi faktanya mereka mampu mengobati orang. Mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Ketika mereka mengobati orang pakai nama Yesus, yang datang kepadanya adalah Yesus. Pertanyaannya, Yesus asli atau Yesus palsu yang datang? Kalau yang asli, kenapa dia mengatakan, aku tidak mengenal kamu? Itu jangan digagal. Kenapa jangan? Yesus Saya tidak gagal paham bahwa Yesus yang menyesatkan. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku dengan menyeru, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan, bukankah kami bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pelaku kejahatan. Pertanyaan saya, jadi mereka mengusir setan pakai nama Yesus itu, Yesus yang mana yang datang kepadanya membantu mengusir setan? Jawabannya, setan senior. Dari kebenaran lah, Bang. Iya, terus yang datang sebagai Yesus itu yang mereka panggil, Yesus yang mana? Kan dia panggil Yesus, dalam nama Yesus. Dia obati orang, kayak Rasul Lubis kan, dia obati, ya sembuh. Tapi Yesus tidak mengenal Rasul Lubis. Jadi Yesus yang mana yang datang ke Rasul Lubis ini? Yang asli atau yang palsu yang datang? Ketika kalian KKR penyembuhan, kalian memanggil nama Yesus, tapi kalian diusir sama Yesus asli. Berarti Yesus yang datang ke gereja itu Yesus yang mana? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yang datang kepada kalian di gereja namanya Yesus Kristus, tapi bukan yang asli. Karena yang asli ketika kalian bertemu nanti dia mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, kenapa Yesus asli tidak mengenal kalian? Karena kalian selama ini menyembah yang palsu, namanya juga Yesus.
Sampai sini paham? Jadi kalau Anda mengatakan Abang Allah baca Subhanahu dulu deh di Matius tentang pengajaran sesat. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi Halo? palsu yang datang kepadamu dengan Iya. yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala. Baca full. Iya. Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Bani Israel menyamar seperti domba tetapi dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian Bani Yakub? Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel adalah domba. Kalian Bani Israel? Bukan. Tapi kalian mengaku domba, berarti kalian serigala. Paham sampai sini? Itu kan Paham? tafsirannya Bang Juma. Itu Bukan Bang tafsiran. Juma. Subhanallah. Yang disebut domba itu Bani Israel, Dek. Yeremia 50 nomor 17, Dek. Itu dalil. Maka ketika Yesus mengatakan masih ada dombaku di luar kandang ini, maksudnya masih ada Bani Israel di luar Yerusalem. Bukan kalian yang dimaksud. Kalian itu adalah serigala berbulu domba. Kami umat Islam tidak mau ditipu. Ingat saudara, domba hanya makan rumput, tidak makan babi. Kalau serigala makan babi. Oke? Yahudi tidak makan babi karena mereka domba. Mereka hanya makan rumput. Sedangkan kamu makan babi. Berarti kamu adalah serigala yang menggunakan pakaian domba. Makananmu kami lihat, makan babi. Ini pasti serigala meskipun topeng domba yang dipakai. Serigala Sederhana kok itu. kebabi-babian. Serigala kebabi-babian. Dan memang Paulus menyebut Kristen itu sebagai babi dan anjing di dalam 2 Petrus 2. Dalam kitabnya itu. Tapi kalau saya baca ini nggak ada Yesus itu menyesatkan loh Bang. Yesus palsu yang menyesatkan, Dek. Yesus palsu. Astagfirullahaladzim. Pahami dulu ada 2 Yesus. Yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Di mana dalilnya? Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Yesus palsu itu yang mana? Yang keluar dari kubur. Kepada aku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini palsu. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel. Yang menyamar-nyamar seperti Yesus itulah yang keluar dari kubur. Jadi yang disalib itu bukan Yesus asli, tapi penyesat yang disalibkan. Mau bukti? Mau bukti? Saya kasih bukti data akurat dari Bible. Lukas 21 tadi mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata. Ngarang nih orang. Dengarkan dalilnya, dengarkan dalilnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, koma pembuka, akulah dia, ego emi, koma penutup. Nah sekarang, mari kita teliti. Siapa yang pernah mengatakan akulah dia? Itulah penyesatnya. Buka kitabmu. Di dalam Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian tentara Romawi datang ingin menangkap Yesus. Disitulah ada manusia mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Maka dia ditangkap. Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Ditangkap. Disalib. Pada hari ketiga keluar dari kubur. Menyesatkan orang. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Yesus yang disalib dan yang mati lalu bangkit. Itu kata siapa? Itu Yesus palsu. Aduh, Bang Juma. Sekarang begini. Ya udahlah. Sekarang begini. Penyesat Sudah. itu kata Yesus akan datang kepadamu dan berkata akulah dia. Yang disalib ini berkata enggak akulah dia?
Berkata enggak yang disalib? Akulah dia. Berkata enggak? Berkata. Tadi Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu, mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Yohanes 18 nomor 5, mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Ditangkap. Apa yang terjadi? Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Elohim. Yesus asli ada enggak melakukan dosa? Tidak ada. Yesus asli ada enggak dikutuk Elohim? Tidak ada. Yang dikutuk siapa? Iblis kan yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itu siapa? Siapa yang terkutuk yang karena menerima suap dan kemudian menyerahkan orang benar untuk disalibkan? Itu siapa? Yudas. Nah, itulah. Itu pengajaran sesat. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu, Bang. Sekarang saya tanya samamu, ini pembuktian terakhir sebelum saya kasih adik saya. Pembuktian terakhir. Galatia 3 nomor 13. Apa kata pendiri Kristen? Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Karena manusia Pertanyaan sederhana. Nggak ada yang bisa, Pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya sederhana. Ini semua asumsi, guys. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk? Abang, itu Yesus terkutuk itu karena menggantikan kita manusia karena tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Siapa yang mengajarkan Anda? Bagi manusia. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu? Maksudnya gimana pertanyaannya itu? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan Paulus? Yesus itu terkutuk. Siapa yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus itu terkutuk, mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengajarkan Paulus? Karena Yesus Kristus mati di saya salib tidak itu tanya menggantikan manusia. Saya tidak tanya karena. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus Nama orang. Kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk, siapa yang mengajarkan? Itu saya nggak paham pertanyaannya. Duh, gini aja pertanyaannya. Dia ambil alih. Gini ya, saya ambil alih. Saya mau gini ya, Dek. Ya, dengar baik-baik Carlos. Kamu kan Iya. bilang Bang Zuma asumsi. Ya. Kamu mengatakan Bang